Kalian semua pasti sudah mengetahui tentang kitab suci Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam. Dan setiap agama mempunyai kitab sucinya masing-masing, atau yang dianggap suci. Umat Yahudi dengan kitab Taurat, umat Sabi'in dengan kitab Zabur, dan umat Nasrani dengan kitab Injil. Tapi, apakah kalian mengetahuinya? Kenapa Al-Quran itu dijadikan sebagai mukjizat yang terbesar oleh Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad? Sebenarnya apa sih keistimewaan Al-Quran? Apakah kitab-kitab sebelum Al-Quran itu bukan mukjizat? Lalu apa bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para nabi dan para rasul itu masing-masing diberikan mukjizat oleh Allah. Tujuannya adalah sebagai hujah atau bukti bahwa manusia tersebut, orang yang mempunyai hujah tersebut, adalah benar-benar orang yang ditunjuk Allah sebagai seorang utusan Allah untuk menyampaikan ayat-ayatnya. Hujah atau bukti ini disebut sebagai mukjizat, yaitu sesuatu hal atau sesuatu kejadian yang sangat luar biasa yang tidak mungkin sanggup seorang manusia untuk membuatnya. Bahkan tidak akan bisa masuk dalam logika manusia, tidak masuk akal dan tidak bisa dinalar. Karena Allah ingin membuktikan kepada manusia dengan kejadian atau mukjizat yang luar biasa itu tadi, ini loh orangnya, utusanku. Kamu percaya sama ini orang, karena orang ini bukan pembohong. Orang ini punya bukti. Kira-kira ya seperti itulah kalau tak terjemahkan pakai bahasa manusia. Karena memang sangat sulit untuk meyakinkan manusia terhadap sesuatu hal yang tidak nampak, tidak terlihat, yaitu keimanan. Keimanan terhadap Allah, Zat yang Maha Tunggal, Zat yang Maha Gaib. Kemudian dalam hati saya pernah ada pertanyaan, kenapa Al-Quran itu oleh Allah dijadikan sebagai mukjizat? Mukjizat yang paling besar dan paling luar biasa yang pernah diberikan kepada para nabi dan para rasul. Kenapa kok Al-Quran? Kenapa Al-Quran itu kok tidak seheboh mukjizat-mukjizat nabi-nabi sebelumnya? Tongkat Nabi Musa misalnya, yang bisa membuat minggir jutaan kubik air laut yang kemudian menjadi daratan dan bisa dilewati. Atau mukjizat Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup tapi masih hidup, nggak bisa mati. Atau bahkan mungkin mukjizat Nabi Isa yang menurut saya paling heboh di antara mukjizat nabi-nabi yang lain. Mukjizat Nabi Isa itu adalah bisa menghidupkan orang mati dan mendatangkan makanan dari surga. Kenapa kok Al-Quran tidak seheboh mukjizat-mukjizat sebelumnya? Padahal dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa dari nabi-nabi sebelumnya, manusia banyak tidak percaya. Bahkan mukjizat-mukjizat itu dianggap sihir. Manusia tidak juga mau beriman. Lah, terus apa istimewanya Al-Quran? Apakah dengan diturunkan Al-Quran manusia jadi percaya dan bisa beriman? Apakah dengan diturunkan Al-Quran bisa meyakinkan manusia terhadap Allah, terhadap hari kiamat, hari berbangkit, surga dan neraka? Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar yang diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad. Mukjizat yang luar biasa yang pernah diperlihatkan kepada manusia. Dan tidaklah kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Al-Quran Surat As-Zukhruf ayat 48.
Kemudian, apakah kitab-kitab sebelumnya itu bukan termasuk mukjizat? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab-kitab itu adalah mukjizat Allah, sama seperti tongkat Nabi Musa dan mukjizat-mukjizat para nabi dan para rasul lainnya sebelum Nabi Muhammad. Akan tetapi, kitab-kitab sebelum Al-Quran itu ada masanya, tidak berlaku untuk selamanya. Sama dengan mukjizat-mukjizat para nabi yang lain, ada masanya. Ketika orangnya sudah tidak ada, wafat, maka mukjizatnya juga hilang. Berbeda dengan Al-Quran. Inilah kenapa Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar yang pernah diperlihatkan kepada manusia. Al-Quran itu akan tetap ada dan berlaku sampai manusia hidup di dunia, mendiami bumi, atau sampai hari kiamat. Itulah kemukjizatan Al-Quran. Dan kemukjizatan Al-Quran yang kedua adalah Al-Quran itu meskipun dibaca oleh jutaan manusia, bahkan oleh orang Arab sendiri yang notabene bahasanya sama dengan bahasa Nabi Muhammad, bahasa yang pertama kali Al-Quran diturunkan, tidak akan ada seorang pun yang bisa memahami isi Al-Quran kecuali dia adalah seseorang yang diberikan ilmu secara langsung oleh Allah. Dan orang yang diberikan ilmu secara langsung oleh Allah, dia adalah seorang Rasul, orang yang ditunjuk dan dikehendaki sendiri oleh Allah, orang yang menerima mukjizat itu sendiri. Tidak mungkin ada seorang pun manusia yang bisa memahami isi Al-Quran kecuali dia adalah seorang Rasul. Itulah keajaiban Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah ucapan, perkataan, dan firman-firman Allah, Zat yang maha gaib. Maka Al-Quran itu sendiri bahasanya gaib. Itulah kenapa akhirnya umat Islam sekarang ini yang dijadikan pedoman bukan hanya kitab Al-Quran. Karena manusia atau umat Islam tidak bisa memahami isi Al-Quran secara utuh. Akan tetapi umat Islam sekarang ini banyak mengambil kitab-kitab yang lain untuk dijadikan sebagai pedoman dalam beragama dan berkehidupan. Misalnya hadis yang sekarang ini dijadikan sebagai kitab yang lain di samping Al-Quran. Ada kitab kuning, kitab sulam, kitab mujarobat, kitab al-hikam, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain di samping Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman dan tuntunan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Nah, bahayanya di sini. Ketika kalian umat Islam mengambil kitab yang lain selain Al-Quran, maka itu sama saja seperti kalian umat Islam telah mengambil Tuhan yang lain selain Allah. Karena Allah hanya menurunkan Al-Quran sebagai tuntunan, sebagai petunjuk dan hukum bagi umat Islam, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Maka umat Islam wajib untuk beriman hanya kepada Al-Quran. Tidak boleh mengambil kitab yang lain untuk dijadikan sebagai pedoman dalam beragama dan berkehidupan. Allah tidak menurunkan kitab yang lain selain Al-Quran. Maka beriman kepada Al-Quran berarti beriman kepada Allah. Akan tetapi jika umat Islam mengambil kitab yang lain selain Al-Quran dan diimani, itu sama saja dengan beriman kepada selain Allah. Contoh atau bukti bahwa manusia atau umat Islam tidak memahami isi Al-Quran secara utuh adalah tentang ibadah. Ibadah kepada Allah. Allah memberikan perintah kepada manusia melalui ayat-ayatnya di dalam Al-Quran untuk beribadah. Beribadah kepada Allah sebagai bentuk penghambaan manusia kepada Allah. Bentuk ibadah yang diwajibkan itu adalah sholat, zakat, puasa, haji, atau umroh bila mampu. Dan Allah juga menjelaskan tata cara pelaksanaan ibadah itu sendiri, yaitu caranya adalah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya
kami menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 2. Berarti dalam menyembah Allah itu harus cara murni, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi, dan tidak boleh diada-adakan. Kalau manusia atau umat Islam itu beribadah seperti yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, maka yang disembah adalah Allah. Tetapi jika seseorang melakukan ibadah yang tidak diperintahkan Allah, maka orang itu beribadah kepada yang memerintahkannya. Kita ambil salah satu contoh yang banyak dilakukan umat Islam saat ini, yaitu sholat duha. Allah tidak memerintahkan sholat duha di dalam Al-Quran. Maka jika orang itu melakukan sholat duha, itu bukan untuk Allah, akan tetapi sholat itu tertuju kepada orang yang memerintahkannya. Dengan kata lain, ibadah sholat duha itu ditujukan kepada selain Allah. Begitu juga puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Jika tidak ada perintah ibadah-ibadah itu di dalam Al-Quran, maka tidak boleh dilakukan. Kalau hanya ibadah-ibadah yang ada di dalam Al-Quran yang dilakukan oleh umat Islam, maka orang itu telah memurnikan ketaatannya kepada Allah, seperti yang diperintahkan Allah di Surat Az-Zumar ayat 2 itu tadi. Akan tetapi, fenomena sekarang ini, umat Islam banyak sekali melakukan ibadah-ibadah yang tidak diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, bahkan umat Islam di seluruh dunia. Hal ini sudah bisa jadi bukti bahwa tidak ada seorang pun manusia yang bisa memahami isi Al-Quran kecuali dia adalah seorang Rasul. Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa atau orang kafir? Atau adakah kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah, yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 35-40. Kemukjizatan Al-Quran yang lain adalah terletak pada isinya, yaitu firman-firman Allah yang berupa petunjuk dan hukum, serta penjelasan dari hukum itu sendiri. Petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk manusia dalam menjalani kehidupan, agar selamat di dunia dan di akhirat. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 52. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk yang diturunkan Allah, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Dikisahkan di dalam Al-Quran pada saat pertama kali Nabi Adam diturunkan ke bumi. Maka Nabi Adam bertaubat, memohon ampun kepada Allah dengan memohon untuk diturunkan sebuah petunjuk sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 38. Karena Nabi Adam sadar bahwa sangat tidak mudah seorang manusia dalam menjalani kehidupan. Lawong Nabi Adam saja ketika masih tinggal di surga diuji dengan satu larangan nggak sanggup, apalagi kita di dunia.
Jadi Allah itu sangat menginginkan semua manusia untuk bisa selamat di akhirat dan masuk surga. Akan tetapi tujuan Allah sama tujuan manusia ini tidak sejalan. Manusia itu adalah penentang yang nyata terhadap Allah. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Al-Quran Surat Yasin ayat 77. Manusia itu dari zaman dulu sampai sekarang memang selalu menjadi penantang yang nyata. Tidak takut terhadap Allah, tidak takut terhadap azab. Manusia itu selalu berselisih tentang Tuhan, mulai dari zaman Nabi Nuh sampai sekarang ini. Bahkan sampai nanti, sampai hari kiamat, manusia juga akan tetap berselisih tentang Tuhan. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun dikisahkan ketika Nabi Nuh bertanya jawab dengan umatnya dan menyeru untuk menyembah hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Akan tetapi orang-orang itu, kaum Nabi Nuh itu, menuduh Nabi Nuh hanya mengada-adakan kebohongan. Apakah pada saat itu kaum Nabi Nuh tidak beragama? Pada saat itu kaum Nabi Nuh ya beragama. Buktinya di surat Al-Mu'minun ayat 24, mereka kaum Nabi Nuh itu menyebut Allah dan malaikat. Akan tetapi yang dilakukan apa? Kaum Nabi Nuh itu tidak mau mengikuti apa yang diserukan. Tetapi yang dilakukan mereka adalah mereka hanya mau mengikuti petunjuk dari bapak-bapak moyang mereka, pendahulu mereka, tanpa dasar ilmu pengetahuan. Sama seperti sekarang ini. Coba kalian perhatikan para pemimpin agama Islam sekarang ini. Mereka dalam berdakwah saling membid'ahkan satu sama lain. Yang satu bilangnya tahlilan bid'ah, yang lain bilang boleh. Yang satu ngomong rokok haram, yang lain ngomong boleh. Yang lainnya lagi ngomong kata atau kepiting itu haram, tapi yang lain bilang boleh. Di dalam Al-Quran itu tidak ada hukum bid'ah atau mubah. Hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas dan adil, yaitu benar dan salah, halal atau haram, takwa atau kafir, surga atau neraka, dan seterusnya. Kitab Al-Quran itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Tidak ada hukum yang samar-samar, semuanya jelas, sempurna dan adil. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran Surat Al-An'am 115. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kitab Al-Quran itu bukanlah buatan manusia, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Benar-benar wahyu Allah Tuhan semesta alam yang diturunkan kepada seorang Rasul. Jadi marilah kembali kepada hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran, memutuskan segala perkara menurut apa yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir, fasik, dan zalim.